Untuk pembicara berikutnya ini adalah beliau Prof. Daniel M. Rosyid, ya, PhD, pakar pendidikan, founder dari Rosyid College Art and Maritime, ya. Dan alhamdulillah ini beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu pada beliau. Assalamualaikum, Prof. Daniel. Masih di mute, Prof. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Lukman. Ya, Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Baik, ini Prof. Daniel terkait topik kita pada pagi hari ini, ya, terkait tentang intelektualitas dan kedaulatan di dalam membangun negeri kita, ya, di tengah-tengah isu pembubaran BRIN dan Eijkman, ya, lembaga molekuler yang sudah sangat terkenal itu, ya, bahkan mendapatkan penghargaan Nobel, ya. Dan di pendidikan juga kita bagaimana mengalami luar biasa apa namanya sekarang produk-produk pendidikan yang tentu lebih mengarah ke liberalisasi dan tentunya sekularisasi. Nah, sebagai pengamat pakar pendidikan khususnya apalagi kita, ya, sebagai negara maritim ini yang punya potensi yang luar biasa, bagaimana pendapat atau pandangan terkait permasalahan tersebut? Untuk kami silakan kepada jenengan untuk memberikan paparannya sekitar 10 sampai 15 menit ke depan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi. Profesor Fahmi Lukman yang saya hormati, Dr. Lukman Rahim dan teman-teman para narasumber serta peserta webinar Forum Doktor Peduli Bangsa ini, saya telah menyiapkan satu presentasi supaya mungkin bisa ditangkap lebih baik, ya. Jadi saya kira memang kita menghadapi satu masa-masa yang membingungkan, ya, dan juga mungkin jadi penuh tantangan bagi para intelektual, para doktor-doktor yang ada di forum ini, ya. Saya akan share pandangan saya tentang judul yang disampaikan oleh Dr. Lukman mengenai bagaimana kita membangun kedaulatan pendidikan dan penelitian, ya, di negara maritim, ya. Pertama harus dicatat bahwa hari ini kita belum mampu menjadi negara maritim. Kita masih menjadi negara kepulauan sebagai fakta, ya. Saya akan share sebentar. Boleh share ya, Pak Lukman, ya? Share. Oke, silakan. Silakan, monggo. Saya share ya. Panitia. Saya akan share. Bentar. Saya belum bisa share, mungkin host. Ya, mohon panitia untuk menjadikan Prof. Daniel sebagai co-host. Bentar, mungkin saya akan coba. Oke, sampun, Prof. Sampun ya. Oke, coba. Oke. Baik. Baik, oke. Sebentar. Ya. Saya akan share. Sebentar. Ya. Oke. Saya share screen ya. Betul. Okay. Ya, oke. Sudah mulai muncul. Ya. Baik. Ya. Saya akan mulai dengan satu tinjauan sejarah, ya. Jadi saya mencatat paling tidak hampir 700 tahun, ya, sejak mungkin Portugis, kemudian Belanda, ya, masuk ke Nusantara. Saya kira memang Nusantara
itu menjadi incaran bangsa-bangsa asing, terutama bangsa-bangsa Eropa setelah Eropa mengalami pencerahan karena pengembangan ilmu pengetahuan, mengalami renaissance setelah berinteraksi dengan umat Islam melalui perang salib, ya. Dan penemuan teknologi, terutama teknologi kapal dan seterusnya, itu telah menghadirkan mereka ke Nusantara, yang ternyata merupakan satu bentang alam yang memiliki kekayaan yang luar biasa dan juga memiliki keragaman hayati yang sangat kaya raya. Nah, perlu dicatat, saya kira, bahwa Belanda ini menjajah Indonesia, waktu itu menjajah Nusantara sebetulnya. Dengan menguasai kepulauan Nusantara itu, melalui pengambil alihan kekuatan-kekuatan maritim Demak, ya, kemudian Makassar, Ternate, Riau, dan Aceh, ya, terutama melalui berbagai perjanjian-perjanjian, termasuk perjanjian Giyanti, dan juga perjanjian Bungaya, ya. Dan di sini peranan kerajaan-kerajaan Islam itu dalam perdagangan antar pulau itu diambil alih oleh Belanda, ya. Nah, kemudian saya kira dalam proses itu kerajaan-kerajaan Nusantara itu dipaksa meninggalkan kemaritimannya, dan itu sebetulnya merupakan kunci bagi perdagangan dan diplomasi Nusantara, ya. Jadi Nusantara itu boleh dikatakan sebagai semacam kesatuan kerajaan-kerajaan Muslim yang membentang sejak Aceh sampai Ternate, itu diwarnai oleh pertukaran berbagai macam produk agromaritim di antara mereka, ya. Dan Nusantara menjadi satu kekuatan imperium maritim yang tidak bisa diremehkan, terutama dalam terhadap Cina, mungkin India, ya. Dan pedagang-pedagang Nusantara, pelaut-pelaut kita telah menjangkau Jepang bahkan, ya, sampai ke Afrika, ya. Saya kira ini penting dicermati, ya, sebagai satu sejarah, ya. Bapak Ibu sekalian, kemudian melalui proses itu, setelah kerajaan-kerajaan itu mulai membelakangi kemaritimannya, maka masyarakat Nusantara itu dijadikan sekedar menjadi petani dan nelayan, ya, tapi bukan sebagai pedagang atau traders, apalagi saudagar agromaritim yang berkelana melalui laut hingga Afrika, Timur Tengah, Cina, dan Australia, ya. Jadi saya kira ini ini proses-proses yang berlangsung bertahun-tahun, ya. Kemudian kita mendapati sejak itu kemampuan maritim kita semakin surut, ya, hilang dalam kesadaran bangsa ini, ya. Nah, saya kira ada catatan-catatan penting, yaitu pertama adalah bahwa hukum-hukum maritim yang dikembangkan oleh Sriwijaya, Majapahit, dan Demak, dan kemudian juga kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara, itu dijadikan model pemerintahan maritim di Eropa oleh Prancis, oleh Inggris, yang kemudian Inggris bahkan menjadi kekuatan maritim terbesar yang pernah ada di planet ini, ya. Jadi saya kira ini Eropa, kemampuan-kemampuan maritim Eropa, termasuk model-model pemerintahan maritimnya itu belajar dari kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara. Nah, kehidupan maritim Nusantara itu sebagai kompleks repertoar pengalaman itu perlahan hilang dalam kesadaran bangsa ini, ya. Saya kira ini yang perlu dicatat, ya. Jadi pengalaman-pengalaman menjelajahi laut, hidup di laut, itu makin hilang, ya, dalam repertoar kesadaran bangsa ini, ya. Nah, oleh penjajah, kekayaan iptek maritim itu diasingkan dari kehidupan bangsa ini hingga hari ini, ya. Mungkin ini saya terlalu berlebihan, tetapi kesadaran kita untuk melihat ke laut itu dimulai sejak reformasi sebetulnya. Setelah Orde Baru agak meninggalkan agenda maritim itu, lalu oleh Gus Dur sempat diingatkan sehingga kita mulai melihat potensi-potensi laut untuk
perhitungkan di dalam pembangunan. Ya. Jadi ingatan kita ke laut itu relatif baru sebetulnya, baru 20 tahun terakhir ini. Dan ini merupakan bagian dari bagaimana kita tidak memiliki kedaulatan pendidikan dan penelitian, ya, karena kita hidup di negara kepulauan, tapi iptek yang dipelajari di sekolah-sekolah itu sama sekali sedikit bersinggungan dengan fakta-fakta itu. Ya. Nah, saya kira perlu dicatat bahwa sejak kemerdekaan itu ketergantungan kita pada iptek Barat itu dibiarkan terus terjadi, bahkan semakin menjadi-jadi melalui globalisasi. Ya, jadi saya kira ini yang saya kira fenomena yang perlu dicermati, ya. Jadi proses-proses pembaratan itu masih terjadi, ya, hingga hari ini saya kira. Ya. Nah, saya kira mantra globalisasi itu harus dipahami sebagai semacam instrumen perang asimetris, ya, atau perang neokorteks melalui penerapan standarisasi pendidikan termasuk Litbang, ya. Jadi saya akan mulai masuk agak lebih detail dan teknis mengenai standarisasi. Jadi banyak orang tidak menyadari bahwa standarisasi dan perankingan itu merupakan instrumen perang asimetris, ya. Yang kemudian nanti kita lihat nanti ada perankingan universitas, kemudian standarisasi yang dipakai di sekolah-sekolah dan sebagainya. Itu kemudian ikut mengarahkan, memberi semacam kiblat, ya, bagi pengembangan sistem pendidikan kita maupun sistem penelitiannya. Ya, saya kira ini yang perlu diwaspadai. Ya. Nah, industrialisasi Barat itu sebetulnya sangat berorientasi benua. Ya, jadi kalau kita lihat industri mobil misalkan, mobil sebagai semacam simbol modernisasi, sebagai model Barat itu sangat daratan. Ya, mobil, ya, dan ini kalau kita lihat industrialisasi Barat itu membawa pikiran-pikiran daratan sebetulnya, yaitu merupakan proses demaritimisasi sekaligus tentu sekularisasi. Ya, dalam perspektif Indonesia, saya kira saya katakan bahwa industrialisasi besar-besaran itu telah menjauhkan kita dari laut, sehingga kajian-kajian kita, pendidikan kita berorientasi laut itu tidak berkembang, termasuk institusi-institusinya relatif kerdil, ya, sampai hari ini. Ya. Termasuk adanya Kementerian Koordinator Maritim misalkan, itu sibuk kecuali ngurusi maritim malah. Ya. Nah, melalui penerapan standar pendidikan, itu Sisdiknas diarahkan sekedar sebagai platform penyiapan buruh yang cukup dungu, ya, untuk bekerja bagi kepentingan investor asing. Ya, jadi saya kira ini penting dicermati bagaimana kalau kita mau membangun kedaulatan pendidikan, kita harus melihat instrumen-instrumen yang dipakai dalam penjajahan pendidikan itu. Ya. Sekolah-sekolah sibuk mengadopsi standar Cambridge, ya. Sementara kampus sibuk mengejar ranking World Class University dengan menjadikan Harvard, MIT, dan Oxford sebagai semacam teladan, ya, uswatun hasanah. Ya, jadi saya kira ini padahal itu bisa jadi uswatun sayyi'ah, ya. Jadi kalau kita lihat ini, tetapi ini sudah menjadi semacam sihir, ya, menjadi sihir yang membuat pimpinan perguruan tinggi itu seperti kerasukan sihir ini, ya. Sehingga kalau tidak di ranking itu bingung. Kalau berada di ranking agak atas itu jumawa, tapi kalau di ranking bawah itu langsung merasa depresi atau menjadi pecundang. Ya, jadi ini betul-betul instrumen untuk melestarikan mentalitas bangsa terjajah, ya, ranking ini. Ya. Jadi saya kira ini, ya, jadi pada hakikatnya perangkingan asing itu adalah instrumen pelestarian mentalitas bangsa terjajah. Ya. Mungkin ini ekspresi yang agak ekstrim, padahal ini sebenarnya kenyataannya begitu. Ya. Kemudian kita lihat sejak Orde Baru, ya, kampus-kampus itu abai mengembangkan body of knowledges yang dibijakkan pada falsafah bangsa sendiri karena sibuk untuk mencontoh Barat. Ya, tentu saja kalau falsafah bangsa ini diwarnai oleh Islam
Nah, kita gagal membangun body of knowledge yang diinspirasikan oleh Islam, ya, oleh Al-Quran dan Hadis. Itu kita praktis, kita ya, sejak ilmu sosial seperti sosiologi, manajemen, kemudian administrasi, ya, pendidikan, itu semua mengiblat ke barat. Ya. IKIP misalkan, saya kira IKIP itu atau ex-IKIP itu tidak berhasil membangun, jangankan mengikuti filsafah Islam, mengikuti pandangan Ki Hajar aja enggak. Ya. Jadi body of knowledge yang dikembangkan di IKIP atau ex-IKIP itu banyak tidak sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantoro. Ya. Jadi saya kira karena Ki Hajar Dewantoro sangat berkepentingan dengan penyediaan syarat-syarat budaya bagi bangsa yang merdeka. Sementara IKIP itu tidak. IKIP justru membantu proses-proses penjongosan melalui persekolahan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira ada satu tokoh penting di sini, yaitu Profesor Habibie. Ya. Profesor Habibie adalah tokoh terpenting. Ya. Beliau mungkin bukan tokoh satu-satunya, ya, tapi beliau adalah tokoh yang terpenting dalam upaya membalikan kesesatan kehidupan iptek itu pada akhir tahun 70-an. Ya. Dan upaya beliau untuk membangun kedaulatan iptek itu adalah langkah yang dipandang berbahaya, ya, oleh proses-proses penjajahan iptek oleh Barat. Ya, jadi saya melihat kemudian memang ada fenomena semacam dehabibinisasi selama beberapa tahun terakhir. Ya. Nah, Pak Habibie menyekolahkan banyak anak muda Indonesia untuk belajar iptek ke kampus-kampus terbaik di dunia hingga awal tahun 90-an, sekaligus menyiapkan basis industrinya. Ya. Saya kira kemunculan BRIN dan sebagainya itu bisa dipandang sebagai semacam proses dehabibinisasi. Ya. Dan ini menurut saya bagian dari perang asimetri, ya, untuk memperdalam penjajahan di negeri yang sebenarnya diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi saya kira ini proses-proses deindustrialisasi, kemudian pelemahan lembaga riset itu sudah dibangun oleh Pak Habibie, tapi mendapatkan ini dilihat sebagai sesuatu yang arah yang berbahaya sehingga perlu dihentikan. Ya, jadi ada upaya-upaya untuk melupakan atau menghapus jejak-jejak Pak Habibie dalam peta, ya, peta litbang di Indonesia. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira perlu dicermati bahwa Sidiknas kita ini perlu direorientasikan kembali sebagai platform peluasan kesempatan belajar untuk merdeka. Jadi saya kira penting dipahami, ya. Jadi kalau kita orang belajar itu sebetulnya yang terpenting adalah belajar untuk merdeka, ya. Kalau dalam terminologi kita disebut latus rikbilah, ya, tidak mempersoalkan Allah, karena kemerdekaan itu ada jiwa merdeka itu adalah jiwa yang hanya menyembah kepada Allah saja, ya. Jiwa tauhid itu jiwa yang merdeka, bukan sekedar instrumen penjongosan, ya. Keterampilan itu tentu penting, ya. Tetapi yang paling penting itu adalah jiwa yang merdeka itu. Ya. Nah, oleh karena itu kita perlu dalam upaya membangun kedaulatan pendidikan dan penelitian, itu kita perlu membebaskan diri dari intimidasi perengkingan internasional. Ya. Lebih mengutamakan relevansi spasial dan personal, ya, dalam pendidikan dan penelitian. Kemudian membangun kolaborasi sinergis dengan semua simpul kecerdasan. Ya, jangan sampai kita terlalu didominasi oleh mantra kompetisi, tapi melupakan kolaborasi. Ya, justru di dalam negeri kita perlu membangun kolaborasi. Jadi tidak bersaing satu sama lain untuk berlomba-lomba naik ke papan atas dalam rankingan itu, tapi justru kita membangun kolaborasi perguruan tinggi yang besar, membangun perguruan tinggi yang kecil, yang di pinggir-pinggir Republik ini, ya, supaya kita fokus pada penelitian-penelitian yang membesarkan pengetahuan kita pada kekayaan bangsa agromatik, bangsa kepulauan ini, ya. Dan kita transformasikan negeri kepulauan menjadi kekuatan maritim, ya. Jadi saya kira ini yang penting harus dilakukan, ya.
Jadi kemudian kita membangun body of knowledge yang dibijakkan pada kekayaan alam Kepulauan Nusantara serta falsafah bangsa. Ya, jangan sampai kita membiarkan body of knowledge yang kita impor dari Barat ini tidak kita revisi dan rekonstruksi kembali. Ya, jadi kita perlu melakukan semacam creative destruction, ya, destruksi kreatif untuk melahirkan kembali body of knowledge yang sesuai dengan nilai-nilai falsafah bangsa kita. Ya, saya kira itu. Terima kasih atas kesempatan berbagi ini, Pak Lukman dan teman-teman Forum Dokter Muslim Peduli Bangsa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.